Puji Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus atas kasih setianya dan rahmat-Nya yang tidak pernah habis dan selalu baru setiap pagi. Pada pagi hari ini, kita kembali akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita awali dengan memuji dan menyembah Yesus Kristus, Tuhan, Raja di atas segala raja. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik. Pagi ini kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, ya Roh Kudus, dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, kami tentu harus menegur anak kami ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam keluarga kami. Misalnya dalam hal sopan santun. Namun, ada kalanya anak kami tidak menerima teguran tersebut. Hal itu dapat dilihat dari sikap dan raut wajahnya. Padahal, teguran atau nasihat yang kami berikan bertujuan untuk mendidik, agar dia dapat bertumbuh dengan memiliki karakter dan nilai-nilai kehidupan yang baik. Memang, teguran bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Demikian pun saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Ada kalanya kita bersikap defensif atau menolak ketika menerima teguran Allah melalui firman-Nya. Pada pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar firman Allah yang saya beri judul Teguran untuk Kebaikan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 1 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Dalam terjemahan lain, yaitu bahasa Indonesia masa kini, Amsal 1 ayat 23, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku apabila aku menegurmu, maka kepadamu akan kunyatakan isi hatiku dan kuajarkan pengetahuanku. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang baru saja kita baca, kita dapat belajar dan mengerti bahwa Allah ingin kita sebagai anak-anaknya berpaling kepada tegurannya. Atau dengan kata lain, Allah ingin kita mendengar ketika Ia menegur kita melalui firman-Nya. Terkadang, teguran Tuhan terasa keras dalam kehidupan kita. Ada kalanya, pada awalnya sulit bagi kita untuk menerima teguran tersebut. Namun, dalam Ibrani mengatakan, kasih Tuhan itu adalah kasih yang menghajar dan menyesah seorang yang diakuinya sebagai anak. Karena tidak ada seorang anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Hal ini dapat kita baca dalam Ibrani 12 ayat 6 dan 7. Tentu hajaran yang dimaksud bukanlah pukulan atau kekerasan fisik, namun lebih kepada hajaran tentang kehidupan untuk membentuk karakter Kristus dalam diri saya dan saudara. Ketika kita dihajar, sesungguhnya Allah ingin menyatakan isi hatinya dan mengajarkan pengetahuannya kepada kita. Tuhan ingin memperlengkapi kita melalui firman-Nya, dengan tujuan agar kita mampu dan tetap kuat dalam menghadapi berbagai terpaan dan kondisi yang mungkin tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Namun, kita tetap yakin dengan iman bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah akan terjadi dalam hidup kita dibandingkan dengan rencana kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada tertulis banyak ayat tentang bangsa Israel yang selalu ditegur Tuhan melalui hamba-Nya Musa. Dalam Bilangan 32 dikatakan, bangsa Israel terus mengabaikan pimpinan Tuhan ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu suatu negeri yang baik dan luas, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sehingga akhirnya Tuhan merasa perlu untuk mengirim mereka masuk ke padang gurun selama 40 tahun lamanya. Tetapi dalam perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesabaran yang begitu luar biasa. Namun karena bangsa Israel tegar tengkuk dan keras kepala, Tuhan membiarkan bangsa Israel mengembara sampai mati. Akan tetapi, ada 2 orang dari angkatan tersebut, dari semua orang dewasa dari generasi pertama bangsa Israel
yang keluar dari tanah Mesir, yang masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Dikatakan bahwa kedua orang ini mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Di saat bangsa Israel tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati dan menolak teguran Tuhan, namun Yosua dan Kaleb melakukan hal yang sebaliknya. Keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan menerima teguran, didikan, hajaran, dan menjalankan perintah Tuhan dengan setia. Dan keduanya dibawa oleh Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Sebagai ayat penutup, mari kita baca firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus melembutkan hati kita semua untuk dapat menerima setiap teguran dan didikan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami diajarkan oleh Engkau bagaimana teguran itu adalah untuk mendidik kami, untuk menolong kami, agar kami kuat Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus, berilah kepada kami hati yang senantiasa Engkau lembutkan Tuhan, untuk kami dapat menerima teguran firman-Mu dengan lapang hati, supaya firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh subur di dalam kehidupan kami dan berakar Tuhan. Dan kami boleh berbuah, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami pada hari ini, agar apa yang kami usahakan dapat berhasil Tuhan. Berkati kami ketika kami bersekolah atau berkuliah, kami juga menjadi orang-orang yang berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.